Puji nama Tuhan. Selamat sore semuanya teman-temanku. Karena saat ini kita bersyukur dan kita tetap percaya Tuhan Yesus dan anugerah Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita semua. Kita akan mulai ibadah wanita kita pada saat sore hari ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi kita semuanya. Kita akan naikkan pujian kita, penyertaan Tuhan. Karena kita percaya bahwa anugerah Tuhan anugerah Tuhan ada
ya Bapa. Semuanya karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Semuanya karena penyertaan-Mu saja ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berjuta-juta syukur kami Tuhan kepada-Mu ya Bapa atas kasih anugerah Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan kami segera ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu Bapa untuk senantiasa berada di hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami ya Tuhan, wanita-wanita Tuhan, boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bukan wanita biasa Tuhan, tapi kami adalah wanita-wanita yang tangguh. Kami adalah wanita-wanita yang tangguh ya Tuhan. Kami adalah Tuhan yang dua bagi keluarga kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami setiap kami wanita yang ada pada saat hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Kami dikuatkan Bapa dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar Tuhan kami akan menyenangkan Engkau Tuhan. Kami akan menaikkan puji-pujian kami ya Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Kami akan memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau yang layak kami puji, kami tinggikan Tuhan, dan yang kami sembah Bapa. Kalau satu-satunya Allah kami yang luar biasa Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan pada kebaktian mereka kami pada saat hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan kebaktian kami pada saat hari ini Tuhan bukanlah kebaktian biasa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kebaktian kami pada saat hari ini Tuhan ada kuasa Tuhan, ada kemenangan, pemulihan Bapa, bahkan kesembuhan bagi kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan seberapapun kami yang ada Tuhan, kami percaya Engkau yang akan bertahta di setiap ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pelayan-pelayan pada tempat ini ya Bapa. Kami percaya Engkau akan memakai kami Tuhan untuk memuliakan Engkau Bapa pada tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan yang sudah lalu sebelum kami berkata layak yang berkenan di hadapan Bapa. Dan kami juga tidak izinkan Tuhan kuasa-kuasa apapun yang ingin mengganggu ibadah kita kami pada saat hari ini Tuhan. Kami bersatu hati hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa yang akan menguasai tempat ini, terlebih yang akan menguasai hati kami ya Bapa, sehingga kami hanya fokus tertuju untuk memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Kau ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Ada haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita boleh ada sebagaimana kesengajaan kita, kita percaya seberapapun yang kita ada pada sore hari ini, kita yakin Tuhan ada bersama untuk kita, amin. Kita akan dengan pujian kita di hadapan kemuliaan. Saya undang untuk kita semua pemimpin berdiri. Kita mau menyanyikan pujian ini dengan penuh dengan sukacita kepada Tuhan.
Tuhan Yesus kita sungguh baik ya saudara. Amin. Bukan hanya baik, bahkan teramat baik. Saya pribadi merasakan bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya percaya di kehidupan kalian dan saudara-saudara yang ada di sini, Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian lagi, kita nyanyi Hanya Kau Milikku di Surga. Allah berbuat kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya undang dan saya buka ruang kesaksian untuk saudara-saudara yang menyaksikan kebenaran Tuhan. Saya undang untuk maju ke depan. Ada? Jika tidak ada, saya aja. Soalnya ada yang bersaksi. Puji nama Tuhan. Kalau pada sore hari ini saya ada di hadapan teman-teman kalian. Sekarang kan kebagian tersebut teman-teman aja lah. Di hadapan kalian semua, semuanya karena anugerah dari Tuhan. Kalau minggu kemarin, waktu minggu saya tidak ibadah karena apa ya? Karena sakit, masa robot sakit ya. Karena memang dari hari Senin kemarin banyak sekali kegiatan yang saya lakukan, dari ada saudara yang meninggal duluan, terus ada pesta lagi di hari Kamisnya, jadi tenaganya full. Jadi pas hari Jumat malam terkenalah tepar lah. Saking tenaganya terkuras habis sekalian. Jadi pas pagi-pagi bangun hari Sabtunya, subuhnya udah menggigil saudara, gigil sedikit-sedikitnya, sudah pakai selimut, yang berdua enggak
nggak cukup. Saya bilang ke suami, Pak, ditindihin aja. Karena memang sangat dingin banget. Jadi udah tindihin aja dari atas kata aku, biar itu. Cuma ditindihin berat juga. udah itu pas paginya saya udah nggak kuat, terus suami bilang udah minum obat dulu karena memang di rumah kami sediakan obat untuk persediaan. Saya minum obat paracetamol dan puji Tuhan udah keringat, habis minum obat keringetan, tapi bawaannya lemes banget. Mau bangun dari tempat tidur aja kayak susah banget. Si Dede Arka juga, Mama, ayo bangun Ma, naik sepeda Ma. Biasanya kan di pagi-pagi kita biasa naik sepeda. Mama, ayo naik sepeda. Tapi udah gak sanggup saudara, karena memang udah lemes banget, keringetan tapi tenaga gak ada. Nah udah lemes banget, sampai siangnya juga diminum obat lagi, kayak gitu lagi. Setiap habis minum obat keringetan tapi nggak ada tenaga. Jadi bawaannya tuh lemes aja, mau ke kamar mandi aja kayaknya udah masih tuntun gitu. Jadi memang sakitnya itu kurang ajar. Jadi lemes banget, lemes. Pas malamnya juga, pas malam minggunya udah nggak bisa main. Yang paling diserang adalah kepala saudara. Kepalanya ini nih, aduh, kayaknya kalau di apa sih namanya istilahnya, di tonjok gitu juga kayaknya nggak terasa, karena memang benar-benar sakit. Mau bangun dari tempat tidur aja langsung nyung, kayaknya tuh ada gimana ya, kilengan gitu ya. Cuman saya malamnya bapaknya bilang, gimana besok kamu bisa ke gereja enggak? Ya lihat besok lah, kalau misalnya Tuhan izinkan bisa ke gereja gitu kan. Karena memang suami ada acara lagi di Karangsinong malam minggunya. Dia bilang kalau misalkan gak kuat ya udah gak apa-apa ya. Pas minggunya pagi-pagi kayak gitu lagi saudara, langsung menggigil lagi. Aduh, makanya suami bilang, telepon gimana, aku bilang aja ya. Udah gak usah lah, aja. Kayak gitu lagi, minum obat lagi, keringetan tapi lemes lagi. Udah saya bilang ke Maria, Mar, udah kalian itu lah ke gereja, nanti bilangin ke Mami Elis atau ke Kacin kalau mama gak bisa ke gereja karena sakit. Ya mah, pas memang benar-benar kepalanya ini yang paling susah disembuhkan. Nggak tahu kenapa, saya memang dari dulu penyakitnya adalah kepala. Kalau misalkan meriang atau apapun pasti yang diserang adalah kepala. Makanya rambutnya rontok atau rambut saya tipis memang karena suka dijambakin karena sakit. Karena sakit, memang benar-benar sakit. Setiap mau tidur harus habis fresh habis 1 botol, diolesin sampai benar-benar panas. Nggak terasa panasnya itu, walaupun panas-panasnya nggak berasa, sakitnya tetap aja kayak ada ting. Makanya kepala ini bermasalah sekali kalau saya lagi sakit. Makanya, tapi saya bersyukur kami diberikan anak yang baik, yang gantian pijitin. Setiap mau tidur, Bang, pijitin mama biar bisa tidur. Nah, setiap harus dipijitin dulu, kalau lepas dari pijitan udah nggak bisa tidur, saudara. Karena memang harus dipijit benar-benar. Dan saya bersyukur sekali kalau pada saat ini saya boleh di sini, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kalau saudara lihat sekarang tanpa make up, tanpa polos sekali karena bibirnya benar-benar kering. Bukan gimana ya, mau make up aja males. Soalnya pakai lipstick kan percuma, kalau bibirnya kering percuma pakai lipstick. Jadi alangkah dari badai saudara. Ya inilah saya, no filter ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan saya boleh merasakan sakit, dan saya juga percaya Tuhan izinkan juga saya sembuh. Semuanya karena anugerah daripada Tuhan, karena penyertaan Tuhan sajalah saya boleh ada di sini sebagaimana saya ada. Dan saya bersyukur akan hal itu. Amin. Di dalam Tuhan, ada lagi yang menambahi? Ada? Sudah. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan naikkan pujian kita.
kita, sungguhlah hidupku telah ditebus. Kita akan siapkan hati kita, siapkan pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya undang untuk kita semua menghadiri. Kita akan pujian kita, musim akan selalu berganti. Saya undang untuk kita semua menghadiri. Akan selalu berganti, kasih Tuhan telah abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, melalui udara Tuhan pelihara. Tuhan
Kami akan menerima kesembuhan itu Tuhan. Kami akan menerima kekuatan yang daripada
hari ini kami meyakinkan Tuhan bahwa kami akan dikuatkan oleh Engkau, bahwa kami akan dipulihkan oleh Engkau, karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami permuliakan, Tuhan yang kami tinggikan, sanggup menjawab segala doa-doa kami. Inilah harapan kami Tuhan, dan kami sebentar yang akan mendengar firman Tuhan. Engkau berkati kami semua kaum yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan Tuhan yang ada di rumah, yang ikut Tuhan ibadah saat ini Tuhan. Engkau berkati pendengaran kami, hati kami, sehingga kami semua yang mendengar saat ini Tuhan, kami pulang membawa berkat-berkat yang dari Tuhan, dan kami membawa berkat-berkat yang berisi, dan kami semua akan dimenangkan oleh firman dan juga hamba-Mu Tuhan saat ini sebentar yang akan menyampaikan firman. Kami percaya ada kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semua itu kata-kata yang berasal dari Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau yang selalu datang ke hamba-Mu, Engkau sembunyikan belakang kami, sehingga firman yang dibawakan hari ini semua itu Tuhan berasal dari kata-kata firman yang berasal daripada Roh Kudus. Terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu saat ini hanya di dalam nama-Mu, di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat sore semua. Pelayanan pekerjaan Tuhan di wanita sudah berjalan beberapa bulan, dan saya berkasih satu apresiasi pada seorang ibu yang tidak pernah absen dari ibadah wanita. Siapa itu? Bukan orang pastori ya, orang pastori pasti selalu ada. Ayo, siapa yo? Siapa yang tidak pernah absen di ibadah wanita? Siapa yang merasa? Gak ada yang merasa? Rasa yang pernah ada. Tendang Ibu Morina Purba untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah buat ibu ini. Dia selalu hadir di ibadah wanita. Tuhan berkati ya. Iya, tenang-tenangan ya Bu. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan kembali. Tadinya saya juga berpikir gini, siapa yang akan bawa khotbah ya? Kalau nggak Kak Elis, ini hampir betul-betul si Elis terus nih. Mama Elis terus ya, kalau tuh kami yang kita ya, emang ritmenya. Tadinya mau saya mau undang siapa ya, pendeta wanita siapa yang bisa ibadah di sini. Tapi kalau jemaat yang hadirnya sedikit kayak isi juga ya, wis undang-undang, lo kasih tekan, kan kecewa ya tamu yang diundang ya khotbah di sini. Lain waktu lah, next time kita panggil ibu pendeta sewilayah Hablis aja yang bisa bantu khotbah di sini, biar ada kita saling mengenal ya. Boleh ibu misalnya ibu Bele, ibu Renta Bele, ibu Rebecca, atau ibu Samono, atau siapa aja waktu yang bisa gantian kita ibadah di sini. Tapi jemaatnya tetap KB ya. Kalau wanitanya nggak datang semua ya malu ya. Undang-undang orang yang diundang datang, yang jemaat sendiri nggak datang gitu loh ya. Puji Tuhan, Tuhan tolong Ibu Kartini yang bisa kembali sehat ya. Aduh, memang masih pucet Bu, kelihatan banget, biar nggak pakai filter, putih. Tuhan berkati dia Bu, biar sehat selalu. Kelelahan ya Bu, aduh, emang di situ tuh. Kalau namanya emak-emak suka nggak dihitung ya pengeluaran dengan pemasukan ya. Kalau saya dihitungnya pemasukannya doang, pengeluarannya nggak dihitung nih, jadinya gendut. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang wanita. Wanita ini berarti berasal dari dua kata, wani menata. Siapa yang tahu wani menata? Wanita, wani menata. Jadi kalau wanita, tiga wani menata itu bukan wanita. Rumah sebagus apapun kalau tidak ada wanita, kelihatan terus kayak gudang
Beda kalau pakai bencong ya, kalau bencong Thailand juga cantik banget ya. Nah, wanita menata, apa yang ditata oleh kehidupan wanita ini? Menata rumah tangganya, mengatur rumah tangganya. Menata artinya bukan dengan otoritas, tapi menata artinya memberi perhatian, memberi pekerjaan, memberi tenaga, pikiran, doa, support untuk rumah tangganya. Ya, wanita itu bisa disebut perempuan. Arti kata perempuan adalah hormat atau mulia. Jadi kalau wanita tidak bisa menghormati hidupnya, sembarangan hidupnya, itu bukan namanya perempuan. Perempuan itu artinya terhormat dan mulia. Oleh sebab itu, kalau punya anak wanita lebih dijaga daripada anak pria. Ya, oke? Oke kan? Kalau kita punya anak wanita itu biasanya lebih strength gitu ya, Ibu Purba ya. Nah, kalau di sini laki semua. Tante Diana juga kan ya wanita. Itu lebih strength ke wanita atau ke pria? Ke Tommy. Ke dia kan? Dari bajunya dilihat semuanya. Apalagi kalau mama kasih cewek semua, waduh. Udah harus strength ya, harus lebih daripada yang lain. Karena perempuan itu artinya terhormat atau mulia. Jadi hari ini kita adalah wanita yang terhormat. Amin. Kita wanita yang mulia. Amin. Dari arti kata saja kita dibuat hal yang indah oleh Tuhan. Ibu dari segala yang hidup adalah Hawa. Jadi nggak ada yang nggak hidup, nggak ada dari Hawa ya. Ibu perempuan dari segala yang hidup disebut Hawa, bukan Adam ya, Hawa. Kita akan baca 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. 2 Timotius 1 ayat yang ke-15. Kita akan dulu 2 Timotius 1 ayat yang ke-15. Saya 2 Timotius 1. Sebentar ya, mama salah catat ini. 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5 maksudnya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Kita akan baca, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat 16. Karena itulah ayat 16 ya. Ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ini Rasul Paulus berkata-kata kepada seorang anak muda bernama Timotius. Timotius ini ternyata dia seorang hamba Tuhan, seorang yang menyerahkan dirinya masa mudanya untuk melayani Tuhan. Walaupun dia tahu dalam pelayanan itu dia tidak dapat menghasilkan banyak uang. Kalau orang yang menghasilkan banyak uang itu dagang atau bisnis. Kalau pelayanan nyari uang, nyari untung itu nggak ada, saudara. Bohong. Pelayanan adalah memberi, bukan mencari untung. Jadi kalau saudara mau untung dalam hidup ini bukan di pelayanan, tetapi di bidang sekuler atau bisnis, berdagang itu pasti untung. Di ayat yang ke-5, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Timotius seorang yang muda
muda dibuat Tuhan hatinya penuh dengan tulus dan ikhlas untuk melayani Tuhan. Padahal dia masih muda. Kalau kita baca tentang masalah yang dihadapi Timotius, Timotius ini dilahirkan dari seorang ibu yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sayangnya ayahnya berbeda, tidak percaya kepada Tuhan. Karena Timotius ini, mama dari Timotius ini adalah Eunike, adalah orang Yahudi, tetapi papanya orang Yunani. Jadi berbeda agama. Tapi Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas kepada Tuhan, yang hidup di dalam kehidupan neneknya. Siapa? Lois. Nenek Ima ya Pak. Namanya Lois. Jadi Timotius muda ini punya nenek. Neneknya ini punya anak, mamanya Timotius bernama Eunike. Jadi iman yang sama ditularkan dari seorang wanita bernama Lois kepada Eunike. Dan Eunike menularkan kembali, mendidik kembali imannya kepada seorang putranya bernama Timotius. Tapi yang luar biasa, Timotius mengambil satu keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia mau mengikut Rasul Paulus yang dikatakan bukan pendeta kaya. Saudara, kalau saya pengen jadi pendeta kaya. Karena apa? Nanti kalau jemaat datang saya kasih duit. Kurang modal nih. Mau beli apa? Motornya, duitnya. Mau beli sepeda, nggak bisa naik motor, naik sepedanya, duitnya. Kalau pelayanan begitu, saya rasa gereja ini penuh. Ibadah bisa 3 kali. Tidak usah kolektor, tidak usah kasih persembahan, tidak usah kasih apa-apa. Anda datang, Anda dapat. Siapa cepat dia dapat. Saya rasa ini penuh gereja. Wow, besar-besar. Pemalis jangan 2 kali, kurang ibadah 3 kali. 1 orang beban aja. Waduh, luar biasa saudara. Tetapi Timotius ini punya hati yang tulus ikhlas. Dia bukan ikut pendeta yang kaya. Justru dia melihat Rasul Paulus, rasul yang paling menderita di antara rasul-rasul lain dalam pelayanannya. Seorang muda biasanya pengen enak. Ya enggak? Ya enggak? Saya bilang sama mami papi saya mau jadi hamba Tuhan, tapi gak mau susah kayak mami papi. Naik motor bodol. Benar saudara? Saya kalau mau jadi pendeta, saya gak mau jadi naik motor bodol kayak papi mami. Padahal saya belum tentu dikasih motor sama Tuhan. Berdua naik motor apa tuh Astrea ya? Mana mami saya tunggu, papi saya tunggu. Aduh lucu banget. Kayak badut. Motor yang kecil orangnya gede semua kan? Waduh lucu deh. Tapi ketika mereka melayani Tuhan, saya lihat waduh luar biasa. Edun anaknya 4. Tanpa seorang pembantu yang membantu, tanpa ada orang yang nyokong, di tante berasnya, di tante duitnya, so pelayanan jalan nggak ada. Hanya hidup dari doa dan pelayanan yang tulus, ikhlas. Sampai mami saya ketika mau dikuburkan, ini nanti kalau meninggal mau dikubur di Purwokerto, di tanah kelahiran beta, atau mau di Haudris? Tidak. Mati hidup saya di Haudris. Padahal ini orang Purwokerto. Saudara, keluarganya itu keluarga kaya raya di sana. Mami saya tuh bukan dari keluarga yang ecek-ecek, dari keluarga kaya raya. Tapi dia nggak mau. Saya mau mati hidup di Haudris. Sampai waktu saya masih SMP, pindah aja. Ada larang Bandung pinggiran kosong, nggak ada pendetanya. Kita pindah yuk ke sana. Nanti saya lulus SMA, saya bisa kerja di pabrik.
lulus sekolah kerja lagi di pabrik. Nanti bisa nyekolahin adik-adik saya yang lain. Itu kan pikiran kita secara manusia. Jangan jadi pendeta di komunis. Ngapain listrik kagak ada, jalan rusak. Kalau musim hujan jalannya kayak bubur ayam. Kalau musim kemarau buat bedakan debu. Begitu motor lewat atau sepeda lewat tuh, debunya minta ampun. Betul. Kata Baminda, Tuhan panggil saya di Hawaii sampai menutup mata. Keren. Pelayanan begini, pelayanan yang tulus, ikhlas. Saya bangga sama mami papi saya. Saya sih cuma bantu jemaat, ayo semangat, dan ini dan itu. Mami papi saya bisa bangun loh gereja dari gak ada, dari nol. Waktu gerejanya ambruk, kalung saya, gelang saya, cincin kawin mereka dironcotin. Pinjem dulu buat DP-in tanah ini biar bisa ke beli. Luar biasa loh. Saya ngerasain tuh pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin, pakai anting dironcotin semua. Luruh, turunin semua ada cincin kawin mami papi saya dijual supaya Ibu Hanarum, kalau tante tahu Ibu Hanarum ya, dulu orang kaya ya di sini ya. Ibu Hanarum mau menjual rumah ini karena gerejanya sudah ambruk. Keren. Saya bilang sama suami saya, mami papi lebih keren dari kita yang bisa bangun gereja. Orang lain satu gereja rebutan. Pakai kita. Nah kita mau beli deh kan. Mau dicat abang, mau dicat hijau, mau dicat biru, los. Senengnya baik nggak mau cat warna apa? Sampai saya ditanya, kenapa gereja Pentakosta depannya catnya kuning? Ikon Hawaii segap kuning. Good morning, selamat pagi. Baju kuning menarik hati. Gereja kuning menarik hati gitu. Pelayanan yang tulus ikhlas sampai saat ini ada, nggak hilang. Anak-anaknya ada di sini, cucu-cucunya ada, tidak terhilang. Karena ada apa? Iman yang pertama-tama hidup di dalam kehidupan saya dan saudara. Hai wanita, amin. Hai wanita, imanmu harus tulus ikhlas. Mengiring Tuhan itu tulus ikhlas, jangan itu untung ruginya. Kalau saudara mau untung, saya bilang gagal. Dagang karet gelang gue pasti untung. Sekilo semua ditimbang tilik-tilik didol, bisa gue untung gue cuan. Melayan itu harus tulus ikhlas pajari Tuhan. Ya, saya bilang sama Pak Ali, jadi gembala tuh gak usah pintar nyanyi, gak usah pintar main musik. Apa iya? Nah kalau saya mau jadi gembala, les nyanyi dulu, les musik dulu, kapan jadi gembalanya? Simpel-simpel Bu, jadi gembala tuh connect sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau nyambung di hati kita. Jalan, amin. Tinggalin semua. Mau senang sih ada les musik. Ada jemaat yang les musik. Ada yang mau les nyanyi. Nah kalau gembalanya bisa semua, berapa jemaatnya? Pimpin pujian, gembala nih. Main musik pun, gembala itu murah. Si penting jadi gembala, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, connect hatinya sama Tuhan. Jangan Lis, jangan berhenti Lis, berhenti. Tulus, ikhlas. Enak orang tulus ikhlas, terjauh dari penyakit, saudara. Happy. Kalau capek kayak kerok dipijet, minum Panadol waras. Sebab aku teringat imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eulika. Dan yang aku yakini hidup juga di dalam diri
mengobarkan karunia. Nah, di sini karunia mendoakan orang ada, karunia suka bagi-bagi ada, karunia suka nengokin ada, karunia suka nyapa di jalan. Bu, di sini gereja, nah ada. Ini karunia begini nih, yang harus dikorbankan, yang harus kelihatan di dalam kehidupan wanita saat ini. Ayo si Eda, kita ke gereja lah. Ngapain di rumah? Hitung duit juga gak banyak-banyak. Ayo mendingan ke gereja sukacita. Kok di rumah tuh hitung duit bertambah-tambah lah. Gak usah ke gereja, udah hitung duit aja. Ngurus anak juga gak selesai. Selesai, saudara. Tanggal ngurus anak selesai. Agak. Anak itu selesai kalau udah dikasih HP. Selesai masalah. Nih, HP. Ulangan, HP disita ya. Perebut sama mamanya. Pakai sisir-sisirnya dibanting. Padahal sisir gak salah. Kenapa? HP-nya disita. Bukan Moses ya. Di sana no, anak yang di sana no. Moses mah gak baik. Jadi seorang ibu menjadi panutan bagi keluarganya. Adem loh ibu-ibu. Suami kita juga kerja adem. Anak-anak kita juga adem. Kalau kita adem. Tapi kalau kita marah-marah sih di rumah pasti marah-marah semua. Sok aja cobain. Kalau saya udah mulai marah, udah ke proses ke bapaknya langsung nanya berdah. Itu. Jadi kitanya dulu yang adem, amin. Kitanya dulu yang punya iman tulus dan ikhlas mengenal akan Tuhan. Kita akan belajar Amsal yuk. Amsal pasal 31 ayat 11. Amsal pasal 31 ayat 11. Kita akan lihat ayat 10 dulu. Ini adalah puji-pujian untuk istri yang cakap. Ayat 10, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Amin. Suami kita mendapatkan? Amin. Ia lebih berharga dari permata. Biar bentuknya bulat ini kayak tahu. Itu lebih berharga dari berlian 24 karat. Ibu-ibu, hati suaminya apa? Hati suaminya percaya. Mah, tanah yang di sana pakai namamu ya. Suaminya tidak kekurangan sejak kawin sama kamu, berkatmu melimpah. Ya enggak? Dari nggak punya rumah bisa punya rumah, dari nggak punya motor bisa punya motor. Kalau saudara nggak punya apa-apa, kan jadi istri tahu nih kenapa sebabnya. Saya terus terang aja nih, hati suaminya percaya kepadanya. Saudara, saya minta sama, saya nggak minta sama bapak ya ini, semua harta harus milik mamaku. Enggak begitu. Tapi aku bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadikan serahkan hartamu semua padaku, biar hatimu tetap untukku. Kalau pendeta itu ada Alkitabnya, saudara. Ada firmannya loh ibu-ibu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi kasih tepuk sama istri, biar hatinya suami buat kita semua ya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan dari istri ini membawa berkat. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Ada yang suaminya jahat, tapi istrinya tetap diam. Enggak jelek-jelek begitu, itulah suami saya. Papa dari anak-anakku. Statement yang luar biasa ya. Sepanjang umurnya. Wah, berbuat baik itu sepanjang umur. Nih, yang dia istri yang cakap, istri yang dikasihi, istri yang berhasil dalam hidupnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan ia senang bekerja dengan tangannya. Ya, saya percaya di sini semua lagi. Ia serupa kapal-kapal saudagar
dari jauh yang mendatangkan makanan. Saya pernah punya ii saya ini orang kaya, tapi di meja tidak ada apa-apa. Tudung sajinya kalau dibuka kosong. Saya bingung. Ya ini anaknya banyak kok ya, anaknya 6 saudara. Tapi nggak ada makanan di meja. Entah bagaimana cara makannya, dulu belum ada GrabFood. Saya tahu kalau mami saya masak itu harus banyak. Karena buat suami, buat anak, buat tetangga yang mampir, buat jemaat yang mampir. Itu mami saya selalu full makanan. Makanya anaknya tidak ada yang kurus. Pokoknya bertanya, siapa mana anak Om Tarigan? Oh, kalau yang gendut-gendut itu anak Om Tarigan. Yang kurus itu menantunya. Kenapa tertekan? Sampai saya bilang begitu, pokoknya kalau membedakan anak Om Tarigan sama yang bukan, tahu nggak? Yang gemuk-gemuk, yang kebul-kebul itu anaknya pasti. Kalau yang kurus-kurus menantunya. Nggak tertekan, nggak tersiksa, punya pasangan hidup keluarga kami. Nanya itu maksudnya. Makanan itu selalu ada, tersedia. Ia bangun ayat 15 kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk siapa? Seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuannya. Jadi zaman dulu tuh seorang istri yang rajin itu dia punya pelayan juga, tapi dia tetap jadi kaptennya. Dia pegang komand, tuh dia pegang tongkat kepemimpinan. Taruh begini, atur. Ya, pelayan perempuannya. Nah, setelah itu dia bisa nambahin harta suaminya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Seorang istri yang cakap, yang melebihi berlian. Ini katakan dia membeli sebuah ladang, berarti punya penghasilan. Setelah itu dia bisa membuat segala sesuatu perekonomian keluarganya meningkat. Nah, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, dan pada malam hari pelitanya tidak ada. Arti di sini, arti rohani ada. Dia suka berdoa dan berpuasa. Pelita tidak padam, diikat pinggangnya, berpuasa, berdoa buat keluarganya. Amin. Tangannya ditaruh pada jentera, 19, jari-jarinya memegang pemintal. Artinya dia tidak akan pernah berhenti untuk bekerja dan bekerja. Capek loh guys. Ya itulah wanita yang cakap katanya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dia selalu berbuat baik, bukan hanya untuk keluarganya, tapi dia melihat sekelilingnya. Dia mampu menjadi orang yang memberkati orang lain, orang yang tertindas, orang yang miskin. Kalau ada bersama dia, tenang. Kenapa? Pasti dibagi, pasti tidak akan kekurangan. Adakah saudara inyonya itu kaya banget, tapi pelitnya minta ampun. Kalau diicip itu lebih kecut dari mangga manis muda. Pahit, lebih pahit daripada mempedulikan mas yang makan. Pahit. Ngapain temenan sama orang begitu? Saya kan sama saudara saya di Purwokerto itu, saya bilang gini, kalau pelit gak usah jadi saudaraan. Malas saya kalau berantem sama pelit, capek. Sepanjang jalan tanya, Lis mau makan apa? Lis mau minum apa? Lis mau makan apa? Lis mau minum apa? Tapi mobilnya gak berhenti-berhenti, gimana kita bisa makan dan minum? Ngapain begitu? Lah, ngapain? Cuma tanya doang, kalau tanya sama saya juga bisa. Mau makan apa? Mau minum apa? Mau makan apa? Mobilnya gak berhenti-berhenti masalahnya. Nah, gak saudaraan. Kalau
saya paling nggak mau naik mobilnya dia. Bodo amat, mobilnya mahal juga. Nah, kering, lapar, haus sama dia mahal, udah ada. Udah jangan saudara orang kulit rugi, capek. Saya mau terus terang aja ngomong sama adik mami saya. Enggak. Males sama ini makan-makan. Males loh saudara, ini itu nang muda. Beda dengan mami. Saya bilang, males lah. Kok kita kan uang? Mau makan di mana, minum di mana, nggak berhenti mobilnya, ya lapar. Untung nggak pingsan orang duduk begini, kan pingsan susah ngangkatnya. Nah itu saudaraku. Jadi ada yang harus diberikan pada orang-orang yang lain, yaitulah wanita yang berlaku cakap. Ia tidak takut akan datangnya salju untuk seisi rumahnya, karena seisi rumahnya berpakaian rangka. Artinya apa ibu-ibu? Engkau lah yang berkewajiban untuk mengatur rumahmu, seisi rumah, supaya mereka dalam keadaan nyaman. Amin. Dalam keadaan nyaman. Saya bukan apotek, tapi suami saya suka marah karena saya semua obat ada, obat sakit perut, obat puyeng, obat batuk, saya selalu stok obat turun panas, obat pegal kaki, namanya obat gosok aja ada GP, ada meliga, ada kayu putih, ada putus-putus. Saya dulu pantas buka apotek di sini. Saya nggak mau kalau malam langsung keluarga saya sakit, nggak bisa apa-apa, nggak ketolong gitu lagi. Amit ya Tuhan, tolong. Doa memang sanggup menyembuhkan, tapi iman nggak kuat kadang-kadang. Tubuh ini nggak kuat, harus dibantu dengan vitamin, harus dibantu dengan obat-obatan, harus dibantu dengan istirahat. Jadi dia tidak akan khawatir kenapa seisi rumahnya ketika musim salju, dikatakan musim kesusahan, musim sakit penyakit, tidak akan pernah kekurangan apapun yang baik, karena seorang wanita, seorang ibu yang cakap ada di dalam rumahnya. Kalau tante bisa bilang, aku sih biarin jelek, dia ngaku sendiri jelek, padahal dia cakep. Kalau jelek gak laku. Biarin aku jelek, yang penting tante Alis, kasurmu rapi, gak ada debunya, bersih, semua diselap, semua disapu, semua dipel. Wah emang iya sih, rapi. Jadi ketika suaminya mau tiduran, anaknya mau tiduran, nggak khawatir tuh digigit semut. Jangan ibu-ibu jangan minta ampun. Kasurnya bau kompor, plus bau iler, plus itu ya spraynya biar ada kembangnya. Karena terlalu kotor dengan kaki anak-anaknya. Wah, gawat itu. Ayat 22 ya. Ia membuat bagi dirinya sendiri adalah permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Kain ungu di sini berkatakan kehormatan. Zaman dulu orang-orang yang terhormat itu memakai kain lenan warna ungu. Itu tanda kehormatan. Kalau zaman sekarang katanya janda ya. Karena ungu warna janda. Bukan, warna kehormatan. Ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Suaminya terkenal karena istrinya baik. Oh ini banyak banget. Ia membuat pakaiannya dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ketinggiannya kepada pedagang. Artinya tidak akan pernah kehilangan ide untuk dia mendapatkan keuntungan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ini yang penting. Pakaian kita seorang wanita adalah kekuatan dan kemuliaan. Mari kita tertawa tentang hari depan. Artinya apa? Kita itu punya semangat, punya cita-cita, punya goal yang harus kita tuju. Gak peduli kita bisa menghasilkan uang banyak atau tidak, tetapi ketika kita punya hari depan dan kita isi dengan tertawa, bukan mengeluh, bukan sudah bagian BPN enggak ya kita berkurim. Saudara tentang saudara mati, saya rugi bikin kedukaan, jemaat berkurang, uang Lazarus keluar. Jangan saudara.
kita membuka mulut dengan hikmat dan pengajaran, dan lemah lembut ada di lidahnya, yang mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau wanita Getsemani Maranatha melebihi mereka semua. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita mau terus menjadi wanita yang wani menata. Kita mau jadi perempuan yang artinya kita terhormat dan mulia. Jangan satu pun yang dapat menginjak kita. Kita mau hidup baik, punya iman yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Anak-anakmu akan menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mulai. Tidak ada kata terlambat. Semua bisa diperbaiki. Amin. Kita bangkit berdiri. Kalau yang tidak kuat berdiri, duduk saja. Kita akan ku tetap cinta. Ku tetap cinta.
Sanggup memelihara kehidupan kami. Sama manusia Tuhan kami tidak mampu. Namun Engkau yang biasa memberikan kami kekuatan dari dosa kami. Kami percaya kepada-Mu serahkan seluruh. Terima kasih Kau sudah menolong agar kehidupan kami seberapa ada saat ini Tuhan. Tapi dengan belakang yang dalam keadaan sama, bila Tuhan yang sanggup menjaga dengan kuasa biru-biru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kami manusia. Kau satu-satunya penolong kami. Yang setiap saat kami muliakan Tuhan yang Kau yang sanggup memeliharakan kehidupan kami. Supaya kami jangan sampai terjatuh. Kau setiap saat menopang tangan kami. Engkau adalah jawaban bagi kehidupan kami. Kami berungkap kami percaya kepada Kau setiap saat memegang tangan kami. Bukan dapat kami jalan sendiri Bapa. Terima kasih. Terima kasih ajarkan kami untuk lebih mencintai Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya semuanya ada Engkau yang sanggup menolong dan kehidupan kami. Pujilah Bapa. Dengan doa kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, semuanya kami serah hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala pergumulan hidup kami. Tuhan yang tolong kami dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup menolong kami di waktu yang tepat. Asal hati kami bisa bergeser daripada iman yang terus ikhlas kehadiran Tuhan. Bapa, kami berdoa ketika kami makan dan minum sebentar Tuhan, taruhlah berkat di atasnya, memberkati mendatangkan kesehatan kekuatan bagi kami, memberkati seluruh sidang jemaat kaum wanita yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu. Mari kita terima doa berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati dan percaya. Amin.